Indonesia, perikanan budidaya memiliki potensi yang sangat besar. Terbukti dari peringkat Indonesia kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Di Tiongkok, panjang garis pantai yang bisa dimanfaatkan hanya seluas 14.500 km dengan hasil produksi ikan budidaya sebesar 86,42 juta ton per tahun. Sedangkan di Indonesia, panjang garis pantai yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya seluas 99.083 km. Namun hasil produksi ikan budidaya hanya sebesar 15,89 juta ton per tahun. Ini membuktikan bahwasanya di Indonesia untuk peluang budidaya ikan sangat tinggi untuk dijadikan sumber pendapatan kehidupan sehari-hari kita. Dalam program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memperkuat pembangunan subsektor perikanan budidaya, yaitu pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor, didukung riset kelautan dan perikanan, dan juga pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dan ini perlu diawasi oleh pengawas. Akan tetapi dalam kenyataan, baik dari pelaku pembudidaya baru atau yang sudah berjalan, masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat sebagai pembudidaya ikan. Adapun ketidakpatuhan itu meliputi pelaku pembudidaya belum memiliki perizinan, pelaku yang sudah memiliki izin belum memperpanjang atau melaporkan kondisi terkini sesuai periode waktu yang telah ditentukan. Pembudidaya ikan masih banyak yang belum mengetahui pakan dan obat yang terdaftar, sehingga menggunakan pakan dan obat yang terlarang atau bahaya. Disinilah peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi sangat penting. Melalui penerapan pengawasan berbasis resiko, para pengawas perikanan di lapangan dituntut untuk memastikan bahwa praktik pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pelaku usaha memenuhi perizinan berbasis resiko yang telah diterapkan. Saat tugas pengawasan selesai, petugas kembali ke kantor untuk laporkan hasil dari kegiatan pengawasan. Kemudian Pak menyampaikan hasil kegiatan pengawasan budidaya ikan di PT Labuan Mandiri, dan kami sudah mengecek hasil pakan dan obat yang sudah teregistrasi KKP. Dari pengecekan bahan pangan budidaya, secara detail semuanya dilaporkan. Kami juga sudah mengambil sampel air pada inlet dan outlet. Begitu juga pengecekan kualitas air pada inlet dan outlet sampai air diambil untuk bahan pengujian di laboratorium, apakah mengandung zat yang berbahaya untuk lingkungan atau tidak. Kami juga sudah dokumen keseluruhan, hasilnya dokumennya sudah sesuai.
pengecekan dokumen hal yang mendasar dalam pengawasan sebagai awal pengawasan di lapangan yang dibuktikan dengan tanda tangan dan sampel pembudidaya. Bikin laporan tertulis dan 3 hari dan data-data yang sudah ada mohon di-entry ke Simuaskan. Siapa? Silakan untuk melakukan. Sesudah melapor, petugas menginput data-data hasil pengawasan ke Simuaskan untuk dikirimkan ke pusat sebagai bentuk laporan wilayah yang telah dikunjungi untuk pengecekan pengawasan. Dalam proses pemeriksaan standar dan izin berusaha berbasis resiko ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan berkala yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan dilarang menghalangi kegiatan pengawasan. Jika pelaku usaha menghalangi kegiatan pengawasan, akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Namun, jika pelaku usaha menemukan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pelaku usaha berhak menyampaikan keberatannya melalui pengaduan kepada pemerintah pusat atau Electronic System OSS. Nama saya William Iskandar. Tempat usaha kita ada di Kecamatan Cimas, Desa Mandrajaya, Sumur Pompa. Kita bergerak di bidang usaha pembesaran udang faname. Budidaya sebenarnya usaha ini sudah dimulai dari tahun 1989. Tapi kita sebelum faname itu kita budidayanya windu. Terus kita karena windu ada sering susah, maksudnya cari bibitnya juga susah. Terus dari sisi penyakit juga sudah mulai masuk. Jadi kita beralih ke faname karena itu juga kepadatan bisa lebih tinggi daripada udang windu. Kalau dari tahun sebelumnya kita cuma berapa kolam, jadi kita bertahap ya. Dari pertama mungkin cuma 10 kolam, habis kita perluas, mungkin perlu waktu 10 tahun sampai 100 kolam. Tapi karena dulu kita masih budidaya dengan kolam tanah. Dan karena ada faktor juga penyakit, jadi sekarang kita beralih ke penggunaan HDPE. Karena satu, udang lebih bersih, kedua, untuk kontrol airnya lebih gampang, ketiga, juga untuk mencegah limbah.
Kalau mengenai omset itu tergantung ya, tergantung dari satu harga udang, karena harga udang itu juga fluktuasi. Terus dengan udang yang dipanen, kalau misalnya saya bicara tentang harga udang normal, sekarang harga udang sekitar size 100 itu 50.000. Dan kalau misalnya kita panen dengan kolam 3.000, dengan saya panen size 100, itu berarti kurang lebih 150 jutaan per kolam. Kalau mengenai perizinan sih, sebelum kita biasanya usaha itu kita lakukan perizinan dulu kan, menuntaskan. Memang perizinan kita waktu itu yang lama, tapi kan kita menyesuaikan dengan undang-undang yang pemerintah keluarkan. Jadi kita perbarui terus. Dari datangnya pengawas, ya terbantu salah satu, apakah kita nanti ada keluar dari jalur yang seharusnya kan yang memang harus dari KKP itu udah tentukan budidaya yang benar itu gimana, ya kan. Makanya kita biasanya kan setiap perusahaan itu harus ada CBIB, itu kan dikeluarin sama KKP. Kalau kita budidaya yang benar, itu baru izin keluar. Nah, jadi ada pengawasannya di situ. Oh, supaya kita nggak keluar dari jalur yang ditentukan sama KKP. Sebelum melakukan pengawasan, pengawas perikanan harus melengkapi diri dengan data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS. Surat tugas dari pimpinan unit kerja dan surat tugas yang diterbitkan oleh sistem OSS. Surat pemberitahuan kunjungan, daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban. BAP, pakaian dinas dan atribut pengawas perikanan. Sarana dan prasarana. Dalam penugasan pengawas, teknis dilakukan secara rutin atau insidental yang meliputi inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik, pemantauan dari laporan pelaku usaha. Kami dari pengawas perikanan, ini ada SPT kami, surat tugas kami untuk melakukan kegiatan pengawasan di perusahaan Bapak. Ini silakan Pak, bisa dilihat. Surat tugas pengawasan harus diberitahukan kepada pembudidaya sebelum melakukan pengawasan. Kami lihat perizinannya Pak. Ini ada NIB-nya Pak. Ya. Kemudian ini ada surat izin usaha ya. Nah, ini dari surat pencatatan Kemenkumham. Kita mau isi ke POM ya Pak untuk kelengkapan laporan kami. Kami ada untuk pengecekan KBLI yang Bapak sesuai dengan bidang perikanan, yaitu KBLI ini yang budidaya ikan hias air tawar 03225. Nanti kita ada berapa POM yang kita isi untuk mengetahui apakah kegiatan Bapak itu sesuai dengan yang ada di NIB dan SIUP ini. KBL-nya 03225 budidaya ikan hias air tawar. Yang masuk ke pengawasan kita cuma satu KBL ini. Dalam pengecekan dokumen-dokumen pembudidaya, petugas menceklis pada form sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
penanganan budidaya ikan yang baik, masuk juga udah 20 sampai 2026 expirednya masih berlaku. Jadinya nanti kita ke lapangan Pak ya, mau dicek sesuai KBLI dengan kegiatan yang ada di sini apakah sesuai atau tidak. Minta tolong dibantu Pak ya. Baik, Pak. Setelah pengecekan dokumen, petugas melakukan pembuktian ke wilayah budidaya untuk pembuktian. Nama saya Isma Jaya, saya pengawas perikanan di salah satu UPT yaitu PSDKP Jakarta di wilayah kerja Satwa Sukabumi. Saya sudah menjadi pengawas perikanan dari tahun 2008, berarti sekitar 14 tahun. Untuk budidaya, pengawasan pertama kita lakukan terhadap perizinan. Perizinan itu seperti NIB-nya, izin usahanya. Dan untuk skala-skala yang perikanan budidaya yang besar, dia ada namanya CBIB, yaitu cara budidaya ikan yang baik. Di situ ada standar-standarnya untuk masalah pakan, obat, dan instalasi pembuangan air limbahnya. Jadi, sudah sesuai atau tidak di dokumen tersebut dengan keadaan di lapangan. Untuk kegiatan budidaya ini sebenarnya lebih ke arah biasanya penggunaan pakan dan obat. Pakan dan obat yang digunakan oleh masyarakat khususnya pembudidaya kecil, biasa mereka dalam ketidaktahuannya menggunakan obat-obatan atau pakan-pakan yang bisa merugikan untuk lingkungan dan organisme atau dari produk budidaya mereka sendiri. Sebenarnya kendala kadang-kadang ada beberapa pembudidaya yang merasa kurang bisa bekerja sama karena mungkin satu dan lain hal kita agak susah untuk memasuki wilayah kegiatan usaha mereka. Padahal kita di situ hanya mengecek kesesuaian peraturan perundang-undangan yaitu perizinan mereka dengan teknis di lapangan sesuai atau tidak. Karena tugas pengawas perikanan adalah mengawal tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan turunan-turunannya. Selain kami memeriksa kegiatan budidaya sesuai dengan aturan, yaitu dari teknis dan dari dokumennya, kita juga mengedukasi dan memberikan informasi yang terbaru kepada para pembudidaya ikan mengenai sebenarnya jenis-jenis obat apa atau pakan apa yang tidak sesuai, yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan budidaya mereka. Dan untuk kedepannya diharapkan kepada para pembudidaya itu tidak menggunakan lagi pakan atau obat yang dilarang tersebut, sehingga hasil dari produksi budidayanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam pemeriksaan persyaratan usaha pembudidayaan ikan dilakukan pengawasan meliputi keberadaan dan kesesuaian standar berusaha di bidang pembudidayaan ikan atau NIB plus SS. Keberadaan CBIB atau CPIB atau sertifikat standar yang harus dimiliki pembudidaya. Kesesuaian penerapan CBIB atau CPIB meliputi lokasi, tata
letak dan konstruksi. Penggunaan wadah, penggunaan benih atau induk, penggunaan obat atau pakan, kesesuaian zonasi, kesesuaian jenis ikan yang dibudidayakan. Nama saya Asep Samsul Munawar dari CP Mijumi Koi Farm Sukabumi, dan Mijumi Koi Farm ini bergerak dalam budidaya ikan hias koi. Dari pengawas perikanan ini memang kaitan dengan peraturan-peraturan ataupun aturan-aturan yang bagus seperti SNI. SNI ini untuk ikan hias koi ini kan sekarang ada yang terbaru, yang lama itu 2013. Nah, dari pengawas ini juga menyampaikan supaya ada kesamaan dalam pelaksanaan di lapangan dari budidaya, sehingga kita selalu mengikuti dan aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam SNI itu. Nah, ini salah satunya dilakukan pendampingan dan pemberian informasi yang terupdate dari peraturan-peraturan itu yang dilakukan oleh pengawas yang dari Kelautan dan Perikanan. Nah, obat yang digunakan memang kita tidak terlalu banyak untuk menggunakan obat-obat kimia, jadi kita biasanya pakai garam saja. Nah, walaupun memang di tempat lain ada juga yang memakai obat-obatan tertentu, ada yang untuk jamurnya ataupun untuk antibiotiknya. Tetapi kami berusaha mencari obat-obatan yang sudah terregistrasi dan terdaftar di KKP juga. Nah, kemudian untuk pakan, sementara ini kami memang menggunakan pakan dari pabrikan, dan yang pakan untuk tambahan itu kita dapatkan saja ketika di kolam mudpond saja. Jadi ada pakan-pakan tambahan. Kalau di kolam yang bak beton itu kita mengandalkan dari pakan yang ada di pabrikan saja. Untuk para pembudidaya yang lebih khususnya di Sukabumi, kami berharap mari kita sama-sama lebih meningkatkan produksi kita dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, baik CPIB ataupun CBIB-nya, karena dengan mengikuti aturan-aturan itu dan terstandar, ini merupakan keuntungan bagi kita, dan secara global ini sangat dibutuhkan oleh semua farm. Kemudian juga tingkat keberhasilan dalam budidaya bisa ditentukan dengan kita mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alur pengawasan budidaya dalam mendukung program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengembangan perikanan budidaya berbasis pada ekspor dengan komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong kepatuhan pelaku usaha di bidang pembudidayaan ikan. Upaya pengawasan terus dilakukan berbasis resiko usaha. Harapannya, kegiatan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dapat memberikan kontribusi positif bagi sektor kelautan dan perikanan.